kita memasuki bulan Juni ini sudah mulai kemarau. Bulan Juli dan kemudian menurut Kepala BMKG adalah puncaknya Agustus. Kemudian September menurut saya masih puncak karena hujan. Menurut saya itu nanti mulai agak kerap kata orang Sunda mungkin di November. Di masa itu di Jawa Barat sudah langganan. Yaitu ada beberapa wilayah yang nanti langganan susah air. Lingkungannya berdebu, airnya sulit didapat. Dan pada masa itu memang seringkali muncul nanti mobil-mobil tangki pakai bendera. Tapi nggak apa-apa karena itu kebaikan. Tetapi kita tidak ingin itu di Jawa Barat. Tidak ingin semua orang muncul di media sosial, kekurangan air baru Pemprov, Pemkab kirim mobil. Saya ingin di bulan Agustus ini sejak awal ada dua hal. Yang pertama adalah percepatan pembangunan jaringan air bersih. Baik dari sumber utama maupun ke seluruh jaringan lingkungan. Pendekatan pembiayaannya apabila belum masuk di APBD bisa menggunakan dana BTT. Karena apa? Karena ini bersifat kedaruratan. Untuk itu bagaimana menggunakan dana BTT? Kemudian murah biayanya, outputnya produktif, dan kemudian melibatkan semua kalangan, maka pendekatan yang terbaik ingin mendapat output pembangunan yang murah, bermanfaat, berkesinambungan, terjaga dan bebas dari pungutan adalah PKS dengan jajaran TNI Angkatan Darat. Kan gitu loh. PKS-nya sudah ada di provinsi, tinggal APBD provinsi dan kabupatennya mengalokasikan kemudian mensinergikan. Dan di sini ada jajaran dari BJB, CSR BJB juga harus sebagian diarahkan untuk penanganan air bersih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketanggap daruratan apabila daerah itu sulit mendapatkan sumber air. Nah, geolistriknya tidak menemukan, maka tidak ada jalan lain kecuali memobilisasi air dari sumber air ke lokasi menggunakan tangki. Nah, kalau menggunakan tangki ada dua yang harus dilakukan sejak sekarang. Satu, pengadaan tangki. Yang kedua, bikin kerjasama dengan TNI yang ada mobil tangkinya dan perusahaan-perusahaan yang ngangkut air kemasan. Agar tangkinya dimobilisasi pada saat-saat kedaruratan. Dan kemudian yang lebih baik lagi adalah biasanya mengirim air itu langsung ada tangki diserbu orang pakai ember. Nah, menurut saya harus sudah disiapkan sejak sekarang desa-desa yang kekurangan air itu dipasang toren dengan ukuran besar, bila perlu dikirim sejak sekarang tapi ada alat pengelolaannya sehingga pada waktunya tinggal dialirkan. Ini solusi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini juga merupakan peringatan dan harus dimitigasi Pak Kasat bahwa Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung terancam 6 bulan ke depan gak bisa buang sampah lagi. Karena Sarimukti overload. Kita gak bisa lagi. Nah, untuk itu harus dilakukan penanganan. Penanganannya dua hal. Satu, menyelesaikan sampah di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan. Kerjasamanya kita sudah ada, alatnya sebagian sudah ada, tinggal diperbanyak pada saat sekarang, yang itu dengan TNI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan, mengurangi sampah yang sudah ada di Sarimukti. Yang sebagaimana Pak Kasat menyampaikan pada saya. Nah, ini harus dilakukan. Dan ini juga bukan hanya untuk wilayah Bandung Raya. Saya meyakini wilayah lain seperti wilayah Cirebon Raya, wilayah Bogor Raya, wilayah Tasik, dan kemudian wilayah Kerawang, Subang, Bekasi pasti mengalami hal yang sama. Untuk itu pada saat ini harus sudah bisa terselesaikan mitigasinya dan arah penanganannya. Maka